Waskita Karya. Namanya besar, karyanya ada di mana-mana. Tapi sekarang, perusahaan ini ada di ambang kehancuran finansial. Kali ini, kita akan bedah tuntas krisis yang melanda raksasa BUMN ini. Dan yang paling penting, kita coba hitung berapa sih nilai wajarnya sekarang? Coba deh, Anda pasti pernah lewat di jalan tol, jembatan, atau melihat gedung megah yang mereka bangun. Ya, Waskita Karya ini adalah salah satu kekuatan utama di balik wajah infrastruktur modern Indonesia. Tapi, di balik semua kemegahan beton dan baja itu, ternyata fondasi keuangannya retak. Parah malah. Perusahaan ini terjebak dalam krisis yang dalam, sahamnya sampai dibekukan sejak Mei 2023, dan sekarang menghadapi ancaman serius, yaitu ditendang keluar dari bursa. Oke, jadi dalam paparan kali ini kita akan berperan jadi semacam dokter korporat. Kita akan periksa gejalanya, kita cari diagnosisnya, kita lihat resep obatnya, dan yang paling ditunggu-tunggu para investor, kita akan hitung berapa sih nilai wajar Waskita sebenarnya? Pertanyaannya, gimana ceritanya perusahaan sekelas juara nasional bisa sampai di titik ini? Nah, semua kisahnya itu terlihat jelas kok dari laporan keuangannya. Untuk memahami drama korporat ini, kita harus mulai dengan memeriksa gejalanya. Seberapa parah sih pendarahan finansial yang terjadi? Yuk kita bedah angka-angkanya satu persatu. Gejala pertama, dan ini yang paling bikin pusing, adalah beban utangnya. Coba lihat angkanya, 65,94 triliun. Ini bukan angka main-main, teman-teman. Angka inilah yang jadi biang keladi dari semua masalah berikutnya. Nah, karena utang segunung tadi, ya jelas aja keuangannya berdarah-darah. Perusahaan mencatat kerugian bersih 3,93 triliun. Yang lebih ngeri, kerugian ini malah bengkak lebih dari 51% dari tahun sebelumnya. Artinya, kondisinya makin parah bukan membaik. Lalu, apa dampaknya buat kita sebagai investor? Nah, ini dia. Nilai ekuitas atau gampangnya kekayaan bersih yang jadi hak para pemegang saham itu ambles. Coba bayangkan, cuma dalam waktu 3 bulan nilainya anjlok hampir 20%. Biar lebih kebayang, coba kita bandingkan sama BUMN karya lainnya. Lihat tabel ini. Jelas banget kan? Dengan rasio utang 88%, Waskita ini bukan cuma sakit, tapi bisa dibilang jadi pasien paling kritis di antara teman-temannya. Oke, gejalanya udah jelas banget ya. Utang besar, rugi terus, ekuitas anjlok. Sekarang pertanyaannya, apa diagnosisnya? Kok bisa perusahaan konstruksi raksasa jadi sakit separah ini? Ternyata, penyakitnya ini adalah kombinasi dari beberapa faktor. Mereka terlalu bernafsu ekspansi proyek jalan tol pakai utang, akhirnya beban bunganya jadi sangat besar dan mencekik. Ditambah lagi, mereka jadi kurang fokus sama bisnis utamanya sebagai kontraktor. Ibaratnya mau lari kencang tapi lupa kalau fondasi keuangannya belum kuat. Setelah diagnosisnya ketahuan, langkah berikutnya ya operasi radikal. Yuk, kita lihat rencana perawatan apa saja yang sudah disiapkan untuk menyelamatkan Waskita. Rencana penyelamatannya ini punya 3 jurus utama. Pertama, negosiasi ulang semua utangnya. Kedua, jual aset-aset yang bukan bisnis inti, terutama jalan tol, buat dapat uang segar. Dan yang ketiga, digabungkan ke BUMN lain yang lebih sehat. Proses restrukturisasi ini sebetulnya udah hampir kelar loh. Kesepakatan dengan para bank buat utang senilai 26,3 triliun itu udah tercapai. Tapi ada satu kerikil tajam, ada satu seri obligasi yang pemegangnya nggak setuju. Dan ini akhirnya mengganjal seluruh proses pemulihan. Nah, ini dia solusi jangka panjang dari pemerintah, konsolidasi besar-besaran. Rencananya 7 BUMN karya bakal dirampingkan jadi 3 klaster yang lebih fokus. Dan dalam skema ini, Waskita akan dilebur ke dalam Hutama Karya, dengan harapan bisa menciptakan entitas baru yang lebih kuat dan efisien. Oke, setelah semua drama ini, sekarang kita sampai ke pertanyaan paling krusial. Setelah semua ini, berapa sih nilai Waskita Karya sebenarnya hari ini? Ini bagian yang paling seru. Tapi sebelum kita mulai hitung-hitungan, kita samakan persepsi dulu ya soal apa itu nilai wajar. Gampangnya gini, ini adalah upaya kita mencari tahu berapa sih harga sebenarnya dari sebuah saham, terlepas dari harga yang kita lihat di pasar yang bisa naik turun tiap hari. Metode pertama, kita pakai nilai buku. Gampangnya gini, andai Waskita jual semua asetnya buat bayar semua utangnya, sisa uang yang ada untuk dibagi ke pemegang saham itu cuma Rp127 per lembar. Nah, coba bandingkan sama harga terakhirnya sebelum disuspensi di Rp202. Jauh kan? Oke, lanjut. Gimana kalau pakai rasio harga terhadap laba atau PE ratio?
Wah, ini lebih simpel lagi. Karena perusahaannya rugi, ya kita nggak bisa pakai metrik ini. Dan ini sendiri udah jadi sinyal bahaya besar soal kesehatan finansialnya. Nah, ini dia metode valuasi yang mungkin paling penting. Namanya discounted cash flow. Kita coba proyeksikan semua uang yang bisa dihasilkan perusahaan di masa depan, lalu kita nilai di masa sekarang. Hasilnya bikin kaget. Nilai waskita itu justru minus, sampai minus 4.781 per saham. Loh kok bisa? Ya karena beban utangnya itu jauh lebih besar daripada kemampuan perusahaan menghasilkan uang kas di masa depan. Kondisi keuangan yang seperti ini ya jelas tercermin dari rekomendasi para analis. Mayoritas bilang hindari WSKT. Sangat kontras dengan BUMN karya lain yang masih aktif diperdagangkan dan punya rekomendasi yang lebih baik. Kesimpulan dari para pelaku pasar pun senada. Seperti yang diringkas oleh analis David Kurniawan di sini, waskita saat ini dianggap sebagai saham tunggu dan lihat yang risikonya sangat tinggi. Belum ada yang berani bertaruh sebelum masalah fundamentalnya benar-benar tuntas. Rencana perawatan sudah ada, operasi radikal juga sudah dijalankan, tapi dengan valuasi yang sangat negatif dan rintangan besar yang masih tersisa, masa depan waskita tetap menjadi pertanyaan kritis, bukan cuma buat perusahaan, tapi juga buat seluruh sektor infrastruktur Indonesia.